Oke, suara saya sudah terdengar dengan jelas? Silakan di komen. Izin Pak, terdengar Pak. Izin Pak, Siap, Pak. sudah. Siap, terdengar Pak. Izin Sudah Pak. terdengar ya. Izin Pak, terdengar Pak, izin Pak. Terdengar Pak. Oke, yang bisa videonya diaktifkan, yang bisa diaktifkan. Layarnya sudah muncul? Siap sudah Pak. Siap, sudah muncul Bapak. Oke. Oke, saya mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang Pak. Oke, jadi hari ini di sesi berapa ya kita masuknya ya? Sesi 12 ya, sesi berapa ya? Saya lupa ya. 15 Pak, izin Pak. Oh, 15 ya. Oke, baik. Di sesi 15 ini persiapan kita sebelum UAS ya. Jadi saya minta Anda perhatikan ya. Jadi kalau memang ada yang perlu dicatat, silakan dicatat. Karena materi hari ini adalah materi untuk nanti Anda UAS, ujian akhir pelatihan ya, untuk minggu depan. Siap Pak. Dan kalau nanti, karena kita Zoom-nya saya pakai yang versi yang tidak berbayar, nanti ada batas waktunya. Jadi kalau misalkan nanti nge-log out, saya akan coba login ulang ya. Jadi nanti Anda tinggal login langsung aja ya. Jadi materinya hari ini kita membahas mengenai database. Saya akan bahas dari awal lagi ya, karena kemarin terakhir sebenarnya sudah sampai dengan query ya, cuman karena terputus oleh liburan ya, takutnya nanti Anda lupa lagi. Jadi saya akan coba review ulang lagi dari awal. Nanti Anda bisa perhatikan, kalau ada yang perlu dicatat silakan dicatat. Kalau ada yang perlu ditanyakan juga nanti boleh ditanyakan ya. Oke, saya coba share lagi dulu file ininya ya, file aksesnya.
Oke, kita mulai saja ya. Jadi tampilan aksesnya sekarang sudah muncul di layar. Ya, sudah Pak. Sudah, Pak. Sudah muncul ya. Pak. Nah, jadi awalnya kita akan hari ini kita belajar akses lagi ya. Jadi yang kemarin sudah sampai dengan query, saya akan coba bahas lagi mulai dari awal. Sesuai dengan kasus ya. Jadi nanti kasusnya Anda nanti bisa lihat di sini ya. Kasusnya itu misalkan gitu ya. Misalkan nanti Anda diminta untuk membuat sebuah database. Terus database-nya berhubungan dengan pembuatan kartu anggota perpustakaan seperti yang sudah saya buatkan di materi SWB-nya ya, student workbook-nya sudah saya share di sesi yang lalu ya. Silakan Anda buka nanti bisa dilihat-lihat lagi. Nah, jadi kita diminta untuk membuat satu database yang berhubungan dengan kartu anggota perpustakaan ya. Nah, langkahnya seperti apa? Langkah awalnya ya, Anda harus bikin dulu database yang baru ya. Anda pilih dari blank database. Terus misalkan database-nya nanti Anda beri nama ya. Namanya misalkan saya beri nama NPP strip nama strip kelas misalkan. Ya. Terus saya create. Nah, langkah awalnya kita harus tahu bahwa fungsi dari database itu adalah menyimpan data, kemudian dari menyimpan data itu kita juga bisa memanipulasinya. Bahkan nanti dari data yang sudah ada, kita juga bisa membuat alat input serta output berupa laporan ya. Nah, berarti langkah awalnya ya kita harus bikin dulu tabelnya dulu ya. Bikin tabelnya dulu. Nah, tabelnya itu harus berdasarkan kasus yang kita mau buat ya. Misalkan kasus yang kita mau buatnya adalah ini kartu anggota perpustakaan ya. Kartu anggota perpustakaannya terlihat di layar kartu anggota perpustakaannya? Siapa? Terlihat. Lihat sekali, Pak. Terlihat ya. Oke. Nah, misalkan Siapa di kartu terlihat, anggota Pak? perpustakaan ini ada nama, ada nomor anggota, ada tempat lahir, ada tanggal lahir, ada alamat, kota, tanggal masuk, dan tanggal berlaku, serta foto. Nah, di sini ada tanda tangan. Nih, tanda tangan ini kita tidak perlu masukkan ke dalam tabel, ya, karena tanda tangan ini nanti berupa nanti setelah dicetak ya, setelah dicetak nanti baru ditandatangani. Maka yang perlu Tangan kita basah. masukkan, ya, gimana? Izin, Pak, tanda tangan basah. Ya, tanda tangan yang ini ya. Ini tidak perlu masuk ke dalam database ya. Jadi yang kita harus masukkan ke dalam database itu ada nama, nomor anggota sampai dengan foto. Nah, langkahnya gimana? Nah, langkahnya Anda bikin dulu tabel ya. Di tabel ini Anda tinggal klik kanan saja. Di sini ada design view ya. Nah, kemudian kita beri nama tabelnya misalkan anggota gitu ya. Oke, nah terus langkah selanjutnya kita masukkan item-item data yang ada di kartu anggota ini ya secara berurut ya. Nah, nanti UAS Anda juga kasus ya, bentuknya berupa kasus. Nanti kasusnya sudah saya siapkan ya. Jadi nanti juga saya akan jelaskan untuk UAS-nya seperti apa pengerjaannya. Yang jelas materi ini nggak sama persis ya, karena beda kasus saja sih. Tapi langkah-langkahnya sih hampir mirip ya. Jadi Anda tinggal ikutin aja penjelasan hari ini ya. Harusnya nanti Anda bisa buat gitu ya sendiri ya berdasarkan kasus tersebut. Nah, sekarang kalau sudah ada kartu anggota perpustakaannya ya kita tinggal masukkan. Yang pertama di sini ada nomor anggota ya. Nah, nomor anggota ini perhatikan di sini ada simbol kunci berarti dia primary key. Seperti yang sudah saya bahas di sesi yang lalu ya, bahwa primary key ini fungsinya adalah sebagai nilai kunci ya. Tujuannya adalah untuk memudahkan kita dalam mencari data. Yang contohnya kalau Anda primary key-nya apa? NPP kalau Anda ya, karena biasanya nilainya tidak ada yang sama gitu ya. Jadi setiap tabel ya, setiap database atau setiap tabel yang kita buat pasti harus memiliki yang namanya primary key. Tujuannya adalah untuk
memudahkan kita dalam mencari data ya, karena data tersebut pasti data yang nilainya tidak mungkin ada yang sama gitu ya. Nah, kemudian kita masukkan juga data berikutnya ada nama ya. Misalkan nomor anggotanya ini saya ganti dengan short text, nama juga short text ya. Terus kita cek lagi, di sini ada tempat lahir, ada tanggal lahir ya, kita masukkan. Ini tempat lahir. Terus ada tanggal lahir. Nah, tanggal lahir ini tipe datanya adalah date time ya, karena dia berhubungan dengan tanggal ya. Kemudian di sini ada alamat ya, ada kota. Saya masukkan juga alamat. Ini short text saja ya. Terus ada kota. Kemudian di kasus ini ada tanggal masuk, ada tanggal berlaku. Ini juga saya masukkan tanggal masuk. Ada ini juga sama ya, tipe datanya date time, tanggal berlaku. Ini juga date time, dan terakhir ada foto. Kalau foto ini tipe datanya adalah attachment ya. Jadi nanti kita bisa menambahkan foto diri kita ya. Ya apapun lah fotonya yang nanti filenya bentuknya JPEG atau PNG ya. Nah, kalau kita sudah bikin tabel, maka langkah selanjutnya ya dalam membuat suatu database itu ada runtutannya ya. Runtutannya berikutnya adalah kita isi dulu datanya ya. Dengan cara klik kanan, di sini ada data sheet view. Misalkan saya isi beberapa data saja, misalkan ya. Saya isi 3 data, misalnya 001, 0002, 003. Misalkan namanya ini saya asal dulu ya, Eka, Rahmat, Jaya, misalkan itu ya. Tempat lainnya ada di Bandung, ada di Semarang, ada di Surabaya, misalkan itu. Tanggal lahirnya misalkan ini saya ngacak dulu saja ya. 13 yang ininya misalkan mundur 1 tahun lah. Baru 1 tahun umurnya ya. 1990. Terus misalkan ada tanggal 15 bulan 5 1990. Terus ada tanggal 2 bulan 1 1990 misalkan. Misalkan alamatnya Jalan Sumedang, Jalan Jatinangor, terus Jalan apa lagi ya, Cileunyi lah misalnya. Terus kotanya misalnya sekarang di Bandung, semuanya seperti ya. Nah, tanggal masuknya misalkan hari ini, ya saya masukin tanggal hari ini semua. Gitu ya. Ini saya masukin hari tanggal ini semua. Terus saya buat 1 tahun lah ya. Kalau hari ini 2021 berarti expirednya 2022 misalkan gitu ya. Karena di sini kan ini tanggal berlaku keanggotaannya, sedangkan ini tanggal masuk keanggotaannya. Nah, untuk fotonya ini caranya seperti ini aja, tinggal diklik di simbol apa ini ya, simbol paperclip ya. Di sini nanti ada attachment. Misalkan saya akan tambahkan 1 foto, saya ambil misalkan dari picture gitu ya. Nah, misalkan ada nggak ada foto ya. Saya coba cari yang lain, misalkan ini. Coba saya cari yang lain fotonya ya. Atau ambil dari ini. Kemarin belajar ada gambarnya ya. Nah, inilah misalnya. Nah, gini. Oke. Nah, ini berarti datanya sudah masuk ya.
Nah, kalau misalkan kita sudah buat tabel, terus kita sudah isi datanya ya, maka langkah selanjutnya biasanya kita diminta untuk membuat query ya. Query-nya itu bisa macam-macam ya, karena query ini kebutuhannya adalah untuk memanipulasi data ya. Misalkan kita diminta untuk menampilkan yang kotanya di Bandung misalkan, atau yang lahirnya di Bandung saja, berarti nanti yang akan muncul adalah yang namanya Eka gitu ya. Nah, berarti query-nya ini tinggal Anda pilih create ya. Di sini ada query design. Nah, query itu selalu akan mengambil dari tabel ya. Jadi kalau Anda tabelnya sudah benar, maka query yang Anda buat juga tinggal mengikutin saja gitu ya. Ini tinggal kita add saja. Misalkan Anda nanti diminta untuk menampilkan data nomor anggota, nama, alamat ya, yang tempat lahirnya di Bandung misalkan. Ini Anda tinggal isikan, di sini ada kriteria ya, Anda isikan tinggal di Bandung. Terus Anda tinggal run, di sini sudah muncul gitu ya, namanya Eka. Nah, walaupun datanya di sini lebih banyak karena kita cuma ngambil hanya nomor anggota, nama, alamat, dan tempat lahir, maka yang ditampilkan hanya ini saja gitu ya. Nah, misalkan ini saya beri nama query-nya Ki Bandung misalkan. Nah, itu untuk yang query. Jadi query ini fungsinya adalah untuk memanipulasi data, baik mau mengambil datanya, mau merubahnya. Misalkan saya mau merubah yang tempat lahirnya di Bandung, ya, berubah alamatnya menjadi Jalan Soekarno-Hatta, misalkan. Jadi misalkan ini Eka ini tempat lahirnya di Bandung. Saya pengen ngerubah alamatnya jadi Jalan Soekarno-Hatta. Nah, kita juga bisa memanfaatkan yang namanya query ya. Nah, cuman query-nya berbeda. Kalau tadi kita query-nya langsung dibikin dari anggota seperti ini ya, kita pakainya yang select ini ya. Maka kalau merubah tentu nanti dirubah dengan update ya. Nah, update. Nah, kita tinggal pilih misalkan saya pengen ngerubah alamatnya misalkan ya. Saya pengen rubah alamatnya jadi misalkan Jalan Soekarno-Hatta misalkan ya. Nah, terus yang mau dirubah apanya? Yang tempat lahirnya di Bandung misalkan gitu ya. Maka kriterianya di sini saya isikan Bandung gitu. Nah, seperti ini. Nah, ini saya save dulu query-nya. Saya beri nama misalkan key update alamat ya. Nah, ini nanti simbol query-nya berbeda. Kalau ini tadi select, ini berarti nanti update ya. Nah, ini tinggal dijalankan. Cara menjalankan cukup diklik 2 kali. Nanti dia akan muncul notifikasi ya. Apakah Anda mau menjalankan query? Kita pilih yes. Nah, di sini muncul Anda akan menjalankan satu data ya, merubah satu data. Yes. Nah, maka secara otomatis anggota yang tempat lahirnya di Bandung berubah jadi Jalan Soekarno-Hatta. Nah, itu query yang untuk merubah data. Query pun juga bisa kita gunakan untuk menghapus gitu ya. Untuk menghapus, misalkan ini, misalkan saya tambahkan satu data, misalkan di sininya 004 misalkan. Ini namanya misalkan asal gitu ya, sehingga saya ingin hapus gitu ya. Misalkan di sininya saya isikan Semarang. Nah, ini sisanya saya kosongkan saja lah. Nah, saya ingin menghapus data yang ini, berarti kriterianya adalah yang tempat lahirnya di Semarang gitu ya misalkan. Maka query-nya tinggal kita create, di sini ada query design, diambil dari tabel sama ya. Sorry, dari tabel anggota ya seperti ini. Kita mau menghapusnya adalah yang di sini datanya adalah yang tempat lahirnya di Semarang ya. Berarti nanti di query-nya kita tinggal rubah, di sini tadi kan pilihnya update. Berarti sekarang kita pilihnya adalah yang delete ya. Terus kita masukkan misalkan data-data yang mau dihapusnya, misalkan saya mau data hapusnya semua ya.
sampai dengan tanggal masuk dan seterusnya gitu ya. Terus saya masukkan di sini tempat lahirnya adalah yang Semarang di kriterianya ya. Nah ini misal saya beri nama Ki Hapus Semarang misalkan gitu ya. Nah ini tinggal kita jalankan, caranya diklik 2 kali, nanti akan muncul notif sama ya. Notifnya seperti ini, tinggal yes saja. Nah ini ada yang kelupaan ya. Ini datanya ada yang sama, berarti yang harus dihapusnya. Nah ini. Tanggal berlaku, multi value ini aja kita hapus lagi nih. Cukup yang alamatnya saja lah yang kita masukkan ya. Nah ini ya. Yes, nah berarti nanti datanya yang Semarang juga kehapus gitu ya. Nah terus query juga ada query yang lain ya. Nah Anda bisa nanti menggunakan query yang lain untuk menambah data, untuk membuat tabel baru gitu ya. Untuk membuat rekapitulasi ini udah saya bahas ya di sesi yang lalu. Nanti Anda bisa coba-coba lagi. Anda juga bisa baca di bukunya ya. Ada di sini ya. Nah, ini ada di sini, tinggal Anda buka saja di bagian query ya. Nah, ini bagian query-nya, nanti Anda bisa baca-baca lagi. Nah, yang berikutnya, kalau Anda sudah bisa bikin query ya, seperti ini. Nah, langkah selanjutnya yang Anda biasa harus buat adalah membuat form. Membuat form ini tujuannya adalah sebagai alat input, sehingga kita tidak perlu mengisi data langsung ke dalam tabel gitu ya. Nah, langkahnya gimana? Anda cukup pilih tombol create ya. Pilih form. Nah, di sini ada beberapa pilihan ya. Saran saya biar mudah membuatnya, Anda cukup pilih form wizard ya. Anda pilih form wizard, nanti Anda ada beberapa pilihan ini ya. Nah, ini maksudnya apa? Kita akan membuat form yang sumbernya diambil dari tabel ya. Ini sumbernya diambil dari tabel. Nah, kalau misalkan kita mau ambil seluruh datanya, kita cukup tekan tombol panah 2. Ya. Tapi kalau misalkan Pak, saya pengen hanya nomor anggotanya saja, misalkan namanya dan alamatnya saja yang dibuat dari formnya, Anda tinggal pilih saja dari field yang tersedia, gitu ya. Jadi tergantung kebutuhan nanti formnya Anda mau bikinnya seperti apa. Nah, saya asumsikan misalkan kita akan membuat form ya, membuat form untuk ini ya. Nah, seperti inilah membuat form gini ya. Yang fungsinya adalah untuk memasukkan data-data anggota perpustakaan. Berarti seluruh datanya kita harus masukin gitu ya. Nah, nanti di sini juga ada tombol simpan, tombol yang lainnya. Nah, kalau kita menggunakan wizard ini langkahnya mudah sekali. Kita tinggal tekan tombol panah karena kita mau ambil semua ya. Ini tinggal di next saja. Nah, di sini ada pilihan. Nah, untuk tampilan yang seperti ini namanya adalah kolumnar. Ya. Jadi tampilan yang seperti ini adalah namanya kolumnar. Kalau tampilannya menyamping itu seperti mana ya? Seperti ini ya, nanti ada nih di sini nih. Saya tampilkan dulu ya, biar nggak bingung. Nah, kalau kolumnar itu, oh sorry, di sini nggak ada nih. Atau saya bikinin lah ya. Kalau yang menyamping nanti dia disebutnya tabula. Jadi nanti datanya tuh kayak seperti inilah, kayak tabel gitu ya. Dari kiri ke kanan datanya. Kalau kolumnar itu dari atas ke bawah input datanya. Kalau datasheet dan tabular ini hampir sama, hampir mirip. Hanya bedanya kalau datasheet hasilnya sama persis kayak di Excel. Ya. Kalau justified itu penginputannya dari kiri ke kanan, terus dia turun ke bawah, gitu ya. Nah, umumnya biasanya yang digunakan adalah yang kolumnar, ya. Sehingga tinggal kita tekan tombol next. Nah, ini akan muncul formnya mau dinamain apa. Misalkan saya beri nama input
data anggota perpustakaan misalkan ya. Nah, ini langsung jadi seperti ini. Nah, ini fotonya sudah muncul otomatis. Karena datanya terhubung langsung dengan tabel anggota ini gitu ya. Nah, nanti kalau kita sudah punya form, maka datanya tidak perlu disimpan dari sini, dari tabel, tapi dari form langsung. Nanti saya tunjukkan. Nah, langkah berikutnya, si form ini kelihatannya kan lebar ya. Ini bisa diperbaiki agar tampilannya seperti yang ada di contoh ini. Nah, ini ya. Jadi dia tampilannya kotak seperti ini, bisa langkahnya seperti ini. Anda klik kanan di dalam formnya. Di sini ada pilihan design view seperti ini ya. Kemudian di sini ada property sheet. Oke. Nah, kemudian dari property sheet itu di sini ada other ya. Nah, di sini ada pop up ya. Jadi biar tampilannya nggak lebar ya kayak tadi ya. Kalau ini kan tadi kalau dijalankan ya di form view ini ada dua pilihan ya. Kalau kita mau ngedit kita pilihnya design view. Kalau kita ingin menjalankan formnya pilihnya form view tuh ya. Nah, biar nggak lebar seperti ini, kita pilih design view. Nah, terus di sini ada pop up. Kita pilih yes. Sehingga nanti ketika ini dijalankan, ini tampilannya bulat seperti ini. Gitu. Jadi nanti ketika Anda kerja bisa Anda bikin form buat input data penduduk mungkin gitu ya. Buat input data ATK mungkin atau input data barang dan sebagainya macam-macam. Tergantung kebutuhannya. Nah, dari form ini kita bikin misalkan tombol ya. Jadi untuk menginput datanya ya. Tombolnya, nah kita klik kanan lagi ke design view ini ya. Nah, kita misalnya ingin tambahkan tombolnya di sebelah kiri. Ini tinggal kita blok seperti ini. Terus pakai panah di keyboardnya gitu ya. Ini kita arahkan gitu ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita tambahkan tombol ya. Ini fotonya misalkan saya hapus labelnya, saya tambahkan fotonya di sini gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, misalkan kita pengen nambah gini, misalkan di sini kan nggak ada jenis kelamin gitu ya. Misalkan kita pengen menambahkan jenis kelamin dan agamanya, misalkan biar ada pilihan gitu kan. Kalau Anda perhatikan di tampilan ini semuanya diinput pakai teks gitu ya, diklik gitu. Ini diinput, manual input kan gitu ya. Nah, misalkan kalau kita pengen di sini ada jenis kelamin, ada pilihan laki-laki perempuan. Nah, kita bisa tambahkan. Caranya gini. Kalau ini formnya sudah jadi, terus ingin menambahkan data yang lainnya, maka Anda harus tambahkan dulu di dalam tabelnya. Ya, tidak bisa langsung ke dalam formnya. Jadi ini formnya Anda close dulu ya. Terus Anda buka tabelnya. Nah, di tabelnya Anda didesain ulang, desain view lagi. Nah, misalkan di sini saya ingin menambahkan jenis kelamin misalkan. Di bawah namanya. Ini tinggal kita insert saja ya. Insert. Kita tambahkan jenis kelamin misalkan gitu ya. Ini short text gitu. Terus kita save. Nah, ini berarti kan tabelnya di sini sudah nambah nih, ada jenis kelamin ya. Misalkan di sini kita isikan satu perempuan, satu lagi laki-laki misalkan. Nah, kalau sekarang kan kita inputnya masih manual dari tabel. Nah, kalau nanti kita inputnya dari sini, dari formnya. Nah, kalau sudah ditambahkan data baru jenis kelamin, maka selanjutnya kita desain lagi formnya, dan kita bisa tambahkan ya. Kita bisa tambahkan jenis kelaminnya pakai ini. Tombol di sini ada add existing field ya. Nah, ini existing field. Di sini akan muncul jenis kelaminnya. Jadi kalau kita sudah
menambahkan di anggotanya jenis kelamin, maka akan muncul juga di sini. Gitu. Nah, terus Pak, gimana cara masukin jenis kelamin yang ada di sini ke dalam form? Tinggal drag and drop saja gitu ya. Jadi Anda tinggal misalkan ini geser dulu ke bawah gitu ya, biar nggak ketimpa gitu. Terus Anda masukkan di sini jenis kelaminnya. Ini tinggal ditarik gitu saja gitu. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau sekarang seperti ini udah muncul nih tuh jenis kelamin. Pak, kalau nggak rapi. Nah, kalau mau merapikan gimana? Nah, merapikan gini caranya. Anda blok dulu. Ini namanya bagian ini label namanya. Biar posisinya sama ya. Ini tinggal klik kanan. Ini di sini ada align ya. Tinggal pilih ke bagian paling kiri left. Nah, jadi dia akan ikut ke sini. Terus kalau ini ukurannya pengen diperbesar, Anda tinggal tarik-tarik saja seperti ini. Nah, gitu. Nah, kalau sekarang Anda perhatikan ya di sini, ini jenis kelaminnya kita harus input gitu ya. Kita harus input pakai keyboard ya. Nah, kalau misalnya saya nggak mau input pakai keyboard, dan kita bisa pakai yang namanya combo box. Caranya gimana? Caranya ini tinggal klik kanan ya. Di sini ada change to. Nah, di sini ada combo box ya. Ini tinggal klik combo box-nya, terus Anda pilih di sini ada property sheet. Nah, di sini ada data. Ya. Nah, si jenis kelamin ini saya ingin isi laki-laki perempuan saja. Nah, di sini ada dua pilihan. Ada raw source, ada raw source type. Ya. Ini raw source type-nya saya rubah ke value list. Terus saya isikan di sininya perempuan, enter, laki-laki. Ya. Oke. Ya. Nah, kalau sekarang seperti ini, Anda perhatikan beda nih tampilannya ya. Kalau ini text box, ini combo box. Sehingga kalau ini saya jalankan formnya, kalau ini tadi harus pakai keyboard, kita isinya misalkan Eka, saya bernamain dengan Eka Setiawati, misalkan ini kita harus ketikkan. Nah, tapi kalau berupa combo box kita bisa pilih. Nah, seperti ini. Ya, jadi pilihannya sudah fix gitu ya. Kalau misalkan contoh yang lain apa Pak ya, bisa saja nanti bisa agama ya. Terus bisa saja nanti berhubungan dengan apalagi ya, status misalkan ya. Misalkan kalau untuk data kependudukan kan ada status menikah, status single ya, single, ada yang menikah, ada misalnya janda, duda, dan seterusnya. Kalau di data perpajakan ada TK, tidak kawin 0 anak, gitu ya. Dan seterusnya. Nah, itu bisa menggunakan combo box gitu ya. Nah, ini yang dinamakan yang namanya form. Nah, selanjutnya akan saya bahas untuk membuat tombol ya. Nah, sebelum ke situ, karena waktunya sebentar lagi akan habis ya, nanti saya akan login ulang ya. Saya buka dulu pertanyaan, silakan bisa ada yang mau ditanyakan. Ada pertanyaan dulu, silakan sebelum saya lanjutkan materinya. Cukup jelas materinya? Saya penjelasan yang saya bawakan. Ya, jelas. Jelas, Pak. Kalau masih jelas, ya. Jelas, Pak. Gitu ya. Ya, oke. Kalau jelas berarti saya tinggal lanjutkan. Ya, ini Zoom-nya sebentar lagi akan nge-logout sendiri ya. Jadi kalau nanti nge-logout, tolong di-login balik lagi aja ya. Saya lanjutkan dulu ya. Nah, langkah selanjutnya, kalau sudah bikin form seperti ini, maka Anda bisa menambahkan tombol ya. Tombol itu fungsinya adalah untuk menginput data ya. Contohnya misalkan di sini ini ada tombol baru untuk menambahkan data baru, simpan, menyimpan data, batal, membatalkan, hapus, menghapus data, dan seterusnya ya.
macam-macam. Nanti Anda bisa mau bikin yang mana saja gitu ya. Oke, saya kasih contoh dulu satu persatu. Mungkin tidak akan semuanya ya. Saya mau bikin yang tombol baru, tombol simpan, tombol batas, tombol hapus, dan tombol keluar ya. Nanti mungkin kita juga bikin tombol cetak kalau sudah bikin laporan ya. Oke. Nah, berarti kesimpulannya sebelum saya lanjut lagi, sebelum kita bikin form ini, kita biasanya diminta untuk bikin dulu tabel ya. Kemudian dari tabel itu biasanya diminta juga query untuk memanipulasi data. Nah, kalau query-nya sudah selesai, kita baru bikin form sebagai alat input ya. Oke, nah untuk membuat tombolnya, Anda bisa perhatikan di sini. Ini ada menu tambahan ya. Jadi kalau ketika kita buka form, itu kalau formnya tidak dibuka ini nggak ada ya. Ya. Tapi ketika kita buka form dalam keadaan design view, ya, ini muncul di sini ada menu form design tool, ya. Nah, kita tinggal pilih di sini ada yang namanya button, ya. Ini button, ya. Nah, ini tinggal kita klik aja di sini, gitu. Ya. Tinggal klik di sini. Terus kita tinggal pilih. Nah, yang Anda harus perhatikan di dalam tombol itu ada dua, ya. Ada kategori, ada action, ya. Kategori ini adalah kumpulan dari aksi-aksi yang bisa kita gunakan untuk tombol yang kita mau buat, ya. Kalau action itu berarti isi dari aksi itu sendiri, ya. Misalkan kita